anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Siti. Nah, nanti kita belajar bersama lagi ya. Nah, sebelum kita belajar, tapi kita harus apa dulu? Supaya apa yang kita pelajari berguna untuk kita menjadi pinter apa? Selalu diberkati oleh Tuhan. Kak, sekarang kita memohon pada Tuhan ya dengan cara berdoa. Coba sikap berdoa yang bagus bagaimana? Pasti sudah pinter semua. Hebat. Tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hebat, semua sudah pinter berdoanya. Bina kasih, siap, tumbuh, kembang, luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, hebat, semua semangat sekali. Sudah siap belajar hari ini. Anak-anak sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng ya. Sudah duduk yang rapi di depan. Ada yang di depan laptop, ada yang di depan HP, atau di depan televisi. Nah, hari ini apakah semua gembira? Pinter, semuanya gembira, tidak ada yang sedih ya. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Kita masih belajar tentang binatang kesayangan. Kemarin sudah landak, sudah gecko, sudah iguana. Hari ini kita akan mengenal satu lagi jenis binatang yang bisa dijadikan binatang kesayangan. Bu Guru pakai apa hari ini ya? Iya, Bu Guru pakai binatang yang bentuknya seperti ini. Siapa yang sudah tahu? Ya, yaitu tupai. Pinter. Tupai ya, hari ini kita akan mengenal tentang tupai. Siapa yang di rumah sudah pernah melihat tupai? Mungkin di kebun, di sawah, atau mungkin kalau rumahnya dekat pohon kelapa. Nah, ada binatang yang ada di atas pohon kelapa yang suka loncat-loncat. Nah, itu adalah sejenis tupai ya. Nah, anak, binatang tupai itu seperti apa ya? Seperti yang dipakai Bu Guru ya. Tubuhnya kecil, terus dia mempunyai wajah yang runcing. Nah, seperti wajahnya kelinci. Dan seluruh tubuhnya ada bulu-bulunya, bulunya lebat seperti bulunya kucing ya. Di samping itu, tupai itu kalau bergerak lincah sekali, bisa melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain ya. Panjang tubuh dari tupai itu kira-kira 25 sampai 40 cm ya. Nah, tupai itu ternyata mempunyai banyak kepintaran atau dinamakan juga binatang yang sangat cerdik. Kenapa ya kok tupai dinamakan binatang yang cerdik? Biasanya kalau binatang yang cerdik itu kalau dalam cerita kan siapa? Si kancil ya kan? Tetapi ternyata tupai pun juga binatang yang cerdik. Dia punya kemampuan bermacam-macam, punya kepintaran yang banyak. Salah satunya yaitu satu, tupai itu bisa melompat sejauh 3 meter. Oh, jauh ya. Padahal tupai itu kan binatangnya kecil, tubuhnya kecil, tapi kok bisa melompat sejauh 3 meter? Karena apa? Karena pada tubuh tupai itu dilengkapi dengan lengan yang mempunyai lapisan yang bisa melebar. Sehingga pada waktu tupai itu melompat, seolah-olah dia seperti terbang. Terus sekarang pinteran kedua juga. Nah, ternyata si tupai itu bisa membantu memperbanyak tumbuhnya jamur trafel.
Nah, jamur trafel itu adalah sejenis jamur yang sangat mahal harganya. Nah, trafel itu kan tumbuhnya di akar-akar pohon. Nah, padahal tupai itu sering melompat-lompat di pohon, mungkin sampai bawah juga. Nah, kalau di situ ada salah satu jamur trafel di situ, nah si tupai kebetulan menginjak, nah itu bisa membawa alat perkembangannya jamur itu yang namanya spora, bisa pindah tempat dari akar pohon ke satu dan akar pohon yang lainnya. Nah, akhirnya yang tadinya tidak ada jamurnya jadi ada jamurnya. Jadi di situ menjadi tumbuh banyak jamur travelnya. Tuh ya, jadi tupai bisa membantu perkembangbiakan jamur travel. Terus kepintaran yang lain apa ya? Ternyata si tupai itu juga sangat berpengaruh sekali pada kehidupan di hutan. Misalnya tupai itu kan makanannya kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan itu kan biji yang tumbuh dari tanaman kacang. Nah, pada waktu si tupai itu menyimpan makanan kadang lupa. Nah, di mana tadi menyimpannya, letaknya di sebelah mana. Karena lupa, akhirnya kacangnya itu lama terpendam di dalam tanah. Akhirnya biji kacang tadi tumbuh menjadi tanaman kacang. Nah, kalau tanaman tumbuh itu tentu saja ada daunnya. Daunnya kalau subur, daunnya menjadi banyak dan hijau. Nah, itu membuat hutan menjadi hijau, tanamannya menjadi lebih banyak lagi. Anak-anak ya. Nah, anak-anak, ternyata tupai itu juga pintar mengelabui binatang lainnya yang akan mengambil makanannya. Bagaimana ya caranya? Nah, si tupai pada waktu ada binatang lain mau mengambil makanannya, si tupai itu menggali tanah seolah-olah di situ tempat menyimpan makanannya. Padahal makanannya itu disimpan di tempat lain. Masih ada lagi loh kepintaran si tupai. Dia pintar sekali mengelompokkan jenis kacang-kacangan sesuai jenisnya, kemudian disimpan. Nah, menyimpannya di mana? Ternyata tupai itu juga punya tempat menyimpan makanannya di samping di dalam tanah dan juga mulutnya. Ternyata dia juga menyediakan tempat tersendiri di dalam pohon. Dia membuat lubang di situ, kemudian makanannya ditata dengan rapi, disimpan di situ. Pintar sekali ya anak. Itu beberapa kepintaran si tupai. Nah, sekarang tupai itu berkembang biak dengan cara bagaimana ya? Apakah bertelur seperti ayam, bebek, atau angsa? Tidak ya. Nah, si tupai itu kan kakinya 4. Nah, binatang yang berkaki 4 itu biasanya berkembang biaknya dengan cara beranak atau melahirkan ya. Sekarang si tupai itu mempunyai anggota tubuh yang bisa melindungi tubuhnya sendiri. Tupai melindungi tubuhnya itu dengan anggota tubuh yang paling belakang. Apa namanya? Iya, ekornya. Nah, ternyata ekor tupai itu bisa melindungi tubuhnya. Melindungi dari apa? Nah, melindungi pada waktu musim panas dan musim dingin. Nah, pada waktu musim dingin, ekor yang bulunya tadi banyak itu bisa menyelimuti atau sebagai selimut badannya si tupai supaya tidak kedinginan. Tetapi pada musim panas ternyata ekornya itu bisa digunakan sebagai payung untuk memayungi tubuhnya supaya tidak kepanasan. Ya anak-anak ya. Nah, di samping itu ekornya itu juga bisa menjadi alat untuk menjaga keseimbangan tupai pada waktu dia terbang. Dan
Ekornya pun juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, artinya alat komunikasi itu si tupai bisa memberikan tanda-tanda kepada temannya kalau ada hal-hal yang perlu dilakukan, ya. Tuh seperti itu. Nah, anak, sekarang kalau kemarin landak itu tempat tinggalnya itu kan di lubang dalam tanah. Sekarang kalau tupai di mana ya? Sama dengan landak di lubang-lubang, tapi tidak di dalam tanah. Dia membuat lubang-lubang di pohon. Nah, di pohon itu kemudian lubang-lubangnya itu diberi alas. Alasnya menggunakan dedaunan dan diberi tutup. Tutupnya pun juga dari daun-daun yang ada di sekitar situ. Nah, itu ya tentang tupai. Sekarang kita ini kan belajar tentang binatang kesayangan. Padahal tupai itu kan termasuk binatang liar. Nah, supaya menjadi binatang kesayangan tentu saja itu kan dipelihara di rumah. Bagaimana yang tadinya itu tupai itu binatang liar sehingga menjadi binatang kesayangan yang dipelihara di rumah, tentu saja dibuat dulu menjadi binatang yang jinak. Nah, caranya bagaimana ya membuat tupai menjadi jinak? Nah, karena tadi tupai itu binatang liar, nah, supaya jinak, tupainya dimasukkan ke kandang dulu dalam beberapa hari. Supaya apa? Supaya si tupai itu mengenali lingkungan yang baru. Yang tadinya itu lingkungan bebas, di kebun, di sawah, di atas pohon-pohon. Nah, karena dia mau dimasukkan di kandang, itu kan lingkungannya baru karena berada di dalam rumahnya anak-anak. Nah, tupai dipelihara di situ dulu beberapa hari, mungkin agak lama supaya tupainya tidak liar, tapi tupainya menjadi jinak. Kemudian kalau kita memelihara binatang tentu saja juga harus dirawat dan diberi makan. Nah, pada waktu memberi makan tupai itu kita kalau bisa menggunakan tangan. Supaya apa? Supaya tupai juga bisa mengenal kita, mengenal yang memelihara, ya. Tetapi kalau masih takut menggunakan tangan, nanti takut digigit, bisa menggunakan alat lainnya, contohnya seperti suntian, tapi jarumnya dihilangkan dulu. Nah, dengan seperti itu nanti memasukkan makanannya ke dalam mulut tupai. Kemudian di samping diberi makan, terus kandangnya juga rajin dibersihkan. Supaya apa? Kandangnya bersih, tidak ada kumannya, tidak ada bakterinya, sehingga tupainya juga sehat. Di samping itu juga rajin dimandikan. Yang baik itu memandikan tupai itu pada pagi hari. Karena apa? Nah, sehabis mandi kita bisa mengeringkan tubuh tupai dengan bantuan sinar matahari. Sekaligus si tupai bisa mendapatkan vitamin. Vitamin apa yang berasal dari sinar matahari? Pinter, yaitu vitamin D. Nah, tupai juga harus rajin dipotong giginya, juga kukunya. Nah, karena itu bersangkutan dengan gigi, mungkin bisa digigit. Nah, itu bisa minta bantuan dokter, yaitu dokter hewan, untuk membantu memotong kuku dan giginya. Di samping itu, kalau kita memelihara binatang, sering kita juga memberi nama. Anjing diberi nama, kucing diberi nama. Nah, tupai pun juga bisa kita beri nama. Nah, itu anak-anak cara memelihara tupai sehingga menjadi binatang kesayangan kita di rumah. Nah, anak, sudah banyak sekali ya yang kita pelajari tentang tupai. Tentu saja seperti biasanya, kalau kita belajar sama Bu Guru, apa yang sudah kita pelajari supaya lebih jelas, ada sesuatu dari Bu Guru. Apa?
Pinter, yaitu tugas. Nah, tugas hari ini nanti kita akan bersama-sama membuat topi bentuk tupai. Sudah dipersiapkan alatnya? Pinter. Nah, Nak, sudah siap ya alatnya ya? Pertama-tama kita ambil cetakan yang berbentuk bulat atau lingkaran. Kita buat cetakan dulu. Seperti ini, pakai spidol boleh, pakai pensil boleh, pakai krayon juga boleh ya. Kemudian kalau sudah jadi polanya, kita ambil gunting, kita gunting. Kemudian kita akan membuat telinganya. Masih menggunakan kertas sisa yang tadi untuk membuat lingkarannya. Kita buat telinga. Nah, telinganya seperti bentuk daun ya. Naik, turun. Sejumlah berapa telinganya? 2. Naik, turun. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunting lagi. Ya. Dan kita ambil kertas lipat yang warna berbeda. Kita lipat. Kita gambari juga seperti telinga tapi ukurannya agak kecil ya. Nah, kita gunting. Nah, sudah jadi ya. Ini kita singkirkan dulu. Kemudian kita membuat yang untuk melihat apa? Mata. Kita buat matanya ya. Matanya ada berapa ya? 2. Anak-anak boleh pakai cetakan, mungkin pakai uang, koin ya. Nih, kita buat tengahnya. Tengahnya warna apa ya matanya? Oh, putih. Kita buat lingkaran lagi yang kecil. Nah, kemudian kita ambil lem. Nah, kita ambil yang sudah kita gunting yang berbentuk lingkaran besar tadi. Kita pasang telinganya. Ini ya. Juga kita pasang. Ini. Nah, kita pasang di sini. 1. Nah, kemudian yang 1. Kita kasih lem. Nah, kita kasih lem lagi, pasang sebelahnya. Nah, bentuknya seperti ini. Terus kita pasang apanya ya? Pinter, kita pasang matanya. Satu. Dua. Nah, kita kasih tengahnya sama. 1, 2. Nah, kemudian yang untuk makan supaya makanannya hancur apa ya? Iya, gigi. Kita kasih giginya. Kita buat giginya jumlahnya 2. Ya, dipasang di sebelah mana ya? Nah, dipasang di sebelah sini. Nah, kita kasih lem lagi.
1, 2. Nah, sudah jadi. Kemudian kita akan membuat wajahnya dengan menggunakan krayon supaya wajahnya bagus. Kita buat pakai spidol dulu ya. Nah, dari sini. Turun, naik. Nah, seperti ini ya. Kita kasih apa lagi ya? Kumisnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ambil warna-warnanya. Bu Guru memakai warna coklat ya, coklat tua. Nih, kita warnai sebelah sini. Sudah selesai. Kalau sudah jadi seperti ini, kita ambil kertas yang ukurannya segini ya, tergantung ini nanti tergantung lingkar kepalanya anak-anak ya, kita pasang di samping. Untuk melekatkan boleh pakai lem atau kalau di rumah ada strapless boleh pakai strapless ya. Satu, ambil lagi, satu lagi sebelah sini. Ini nanti disesuaikan dengan lingkar kepalanya anak-anak ya. Nah, kalau sudah nanti baru diukur di lingkarannya anak-anak, kepalanya anak-anak, baru kalau sisa boleh dipotong. Kalau nggak dipotong mau didobel juga boleh seperti ini ya. Nih, nah udah jadi tugas hari ini. Selamat mengerjakan dan ditunggu Bu Guru tugasnya. Terima kasih. Nah, anak, jangan lupa ya, nanti minta tolong mama atau papa untuk memfotokan pada waktu anak-anak membuat topi dan pada waktu topi itu sudah jadi, kemudian dikirimkan ke Ibu Guru. Anak, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, supaya apa yang sudah kita pelajari itu bermanfaat untuk kita, kita akan minta kepada Tuhan berkat supaya Tuhan selalu memberkati kita ya. Kita berdoa ya. Kita nyanyi dulu. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapat pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.